keajaiban senyuman. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seringmukaku tidak dapat disuramkan mereka. Begitu kata Ayub dalam kitabnya Ayub pasal 29 ayat yang ke-24. Senyuman sangat dihargai, sangat dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Itu sebabnya setiap tahun, pada setiap hari Jumat pertama, setiap bulan Oktober, dunia menetapkan dan merayakannya sebagai Hari Senyuman Sedunia. Tujuannya untuk ajak orang di seluruh dunia berbahagia dengan cara membagikan kebahagiaannya kepada sesama lewat senyuman. Ternyata Tuhan pun menghargai senyuman dan panggil orang percaya untuk tersenyum kepada sesama. Teristimewa kepada sesama yang nyaris putus asa dan putus asa karena pergumulan dan permasalahan berat dalam hidupnya. Persis seperti yang Ayub lakukan kepada sesamanya. Katanya, aku tersenyum kepada mereka ketika aku tahu betul mereka putus asa, dan seringmukaku tidak dapat disuramkan oleh mereka yang putus asa. Mengapa Tuhan menghargai senyuman dan panggil kita orang percaya untuk murah senyuman kepada sesama? Paling tidak ini alasannya. Alasan pertama, kasih dan mengasihi sesama itu bisa dimulai dan diungkapkan lewat senyuman. Seperti kata almarhumah Ibu Teresa dari Kalkuta, India. Dia katakan, setiap kali engkau tersenyum kepada seseorang, itu adalah satu perbuatan kasih, satu hadiah, sesuatu yang indah bagi orang tersebut. Karena itu tidak heran, seperti kasih, senyuman itu bisa beri rasa aman, rasa nyaman, akrab, senang, bahagia kepada orang yang menerimanya. Seperti Ayub, apa Yesus juga murah senyum dalam hidupnya, apalagi kepada yang nyaris putus asa dan putus asa. Kitab-kitab Injil tampaknya secara tak langsung menyaksikan, iya benar demikian, Yesus itu seorang yang murah senyum. Buktinya, kitab-kitab Injil saksikan, selalu ada begitu banyak orang datang kepada Yesus, khususnya orang yang nyaris putus asa karena segala pergumulan, permasalahan berat hidupnya, termasuk sakit penyakit dan kerasukan setan. Coba kita bayangin, kalau wajah Yesus itu masem, sembrut, manyun terus-terusan, tanpa senyuman, apa ada banyak sih orang yang berani datang kepadanya? Pastilah kebanyakan orang takut datang sama dia. Lihat mukanya yang ngeri gitu. Cuma sedikit orang aja yang berani datang kepadanya. Tapi kenyataannya, kitab-kitab Injil saksikan, nggak pernah sedikit orang datang. Selalu banyak orang datang kepadanya. Sampai ada yang berani malah pegang-pegang jubahnya segala. Kenapa? Itu membuktikan wajah Yesus memang selalu ramah, penuh senyum, menyambut semua orang yang datang kepadanya. Makanya banyak orang jadi berani datang kepada Yesus. Yesus tidak hanya perlihatkan, nyatakan kasihnya lewat kata dan perbuatan yang tolong dan selamatkan banyak orang, tapi juga lewat senyumannya. Alasan kedua, senyuman dan kasih itu bisa selamatkan orang yang stres, sedih, dan putus asa. Eva Lavalier adalah salah satunya. Dia seorang artis drama Prancis terkenal yang pernah putus asa dalam hidupnya. Ia rasa semua orang sudah tidak hargai lagi dirinya. Tuhan pun sudah tinggalkan dirinya. Makanya satu malam ia pergi ke satu jembatan di Sungai Seine di kota Paris. Ia mau bunuh diri dengan terjunkan dirinya dari atas jembatan ke dalam sungai. Nah, sewaktu mau laksanakan niatnya, lewat seseorang yang dia nggak kenal. Tapi orang itu ternyata sangat kenal dirinya.
sebagai artis idolanya. Sambil tersenyum, orang itu berkata kepadanya, "Ibu F. Lavalier, saya ini fans berat Anda. Hampir semua drama Anda sudah saya tonton. Waduh, habis itu saya selalu merasa hidup saya jadi segar, tegar. Aduh, terima kasih sekali. Anda sudah jadi kekuatan dalam hidup saya." Setelah orang itu pergi, artis drama itu terhenyak. Dia seakan temukan kembali dirinya. Ternyata hidupnya sungguh berarti bagi orang lain. Dia pun jadi urungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia malah bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih. Engkau sudah datangi saya yang rapuh dan lemah ini lewat senyuman dan sapaan ramah orang tadi. Tepat sebelum saya mau bunuh diri karena putus asa." Karena senyuman dan sapaan orang itu, F. Lavalier selamat, tetap hidup, tidak jadi bunuh diri. Ingatlah, senyuman itu suatu pemberian cuma-cuma dari kasih Tuhan kepada kita. Karena itu berikan juga senyuman kita dengan cuma-cuma sebagai salah satu wujud nyata dari kasih kita kepada sesama. Jadilah orang yang murah senyum. Jangan pernah jadi orang yang mahal senyuman. Apalagi yang wajahnya masam, cemberut, maning. Senyuman selalu bisa jadi satu keajaiban. Sebab senyuman kita selalu bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya untuk menebar kasih, rasa aman, nyaman, akrab, bahagia, tapi juga bisa dipakai Tuhan untuk hibur. Tolong, selamatkan sesama yang nyaris putus asa, sampai yang benar-benar putus asa. Itu sebabnya Ayub berkata, "Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan oleh mereka yang putus asa." Amin.